Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku, apa yang akan saya sampaikan ini antum semua sudah tahu, sudah mengetahuinya, tetapi kembali saya sampaikan karena kita sama-sama maklum bahwa kita semua ini manusia yang kadang-kadang suka lupa, suka khilaf dan suka lupa. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Saudaraku, bila cinta dan benci kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja, maka otomatis orang-orang yang sedang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibenci pula oleh orang-orang yang baik. Kalau kita orang yang baik, maka kita akan membenci orang-orang yang sedang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa kita mencintai orang-orang yang sedang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah dan Rasulnya saja sedang murka dan melaknat mereka, lalu kita tiba-tiba mencintai mereka. Ini satu hal yang sangat tidak wajar dan tentu saja akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis orang-orang tersebut akan dicintai pula oleh orang-orang yang baik-baik. Insya Allah kita adalah bagian dari orang yang baik-baik, yaitu orang-orang yang mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saudaraku, demikian pula dengan orang-orang yang sedang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu hanya akan dicintai oleh orang-orang yang terlaknat saja. Dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibenci oleh orang-orang yang terlaknat saja. Saudaraku, fahamilah ocehan saya ini, niscaya kita semua beruntung dunia akhirat insya Allah ta'ala. Saudaraku, salah satu dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para eksekutor, para pembunuh 6 syuhada. Para eksekutor dan para pembunuh 6 pahlawan revolusi akhlak beserta dengan aktor intelektualnya, pendananya, semua yang terlibat bahkan yang mendukung mereka itu semua dalam keadaan dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haram bagi kita untuk mencintai mereka, wajib bagi kita untuk membenci mereka. Itu terlaknat dan dimurkainya mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan perkataan saya, tetapi itu adalah perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang 93. Silahkan antum cek sendiri Quran dan surahnya An-Nisa ayat 93. Demikian saudaraku, semoga kita menjadi bagian orang-orang yang dicintai dan menjadi orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa membenci orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita akan terus sampai yaumil akhir. Demikian
Maafkan saya apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, lain sebagainya. Semata-mata itu bukan dari diri saya sendiri atau saya sengaja untuk menyinggung Anda atau bagaimana. Tidak, ini saya hanya menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah fakta, sebuah hakikat yang nyata dan benar, bukan menurut saya tetapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan ocehan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas, dengan clear, sehingga tidak salah paham. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.